Selamat pagi everybody. Apa kabar kalian hari ini? Jangan lupa healing, agar kesehatan mental kalian aman. Mari kita lanjut. Solo Camping. Chapter 17. Efek buff title. Wolf Slayer. Diaktifkan. Soho melakukan kuda-kuda lalu menerjang lurus ke arah musuh dengan kecepatan kilat. Brookie terkejut melihatnya. Apa? Sesuatu yang luar biasa terjadi. Kekuatan dan kecepatan Soho. Seluruh tubuhnya penuh dengan energi. Semua itu berubah dalam sekejap. Semua statistik bertambah 1 poin saat naik level. Mendapatkan ekstra 5 poin sebagai hadiah quest. Selain itu, titel tersebut meningkatkan semua statistik melawan monster tipe beast sebanyak 40%. Semua sinergi ini berpusat pada pedang Soho. Pedang ganda. Tebasan badai. Skill. Storm Slash digunakan. Waang. Soho berubah menjadi badai. Kedua pedang bersilang. Dan angin kencang menyapu segalanya. Anda telah mempelajari. Skill. Teknik pedang ganda level 1. Itu terlihat seperti pembantaian. Layaknya bacer yang sedang mencincang daging dengan beringas. Pusaran angin itu terus memotong segala hal yang ia lewati. Ark. Ini tidak mungkin. Brookie mencoba melakukan serangan balik. Namun itu sia-sia. Pos jaga milik Guild Hyena pun juga ikut hancur terkena terjangan badai serangan Soho. Beraninya kau. Sebelum Brookie selesai berbicara, cahaya merah menyembur dari mulutnya yang terbuka lebar. Pedang taring serigala itu diambil kembali oleh Soho menggunakan Ruler's Authority. Kamu telah mengalahkan Brookie, komandan yang kejam. Akhirnya, monster besar itu bisa dikalahkan. Anda naik level. Anda naik level. Kiek. Anda berhasil melakukannya. Anda membunuhnya. Tuan muda memang hebat. Beru terbang kegirangan. Ya Tuhan. Sulit dipercaya. Brookie dikalahkan oleh manusia. Menanggapi pedang taring serigala, Beru tertawa. Apakah kamu tidak tahu? Itu adalah aturan dunia hunter. Yang kuat memangsa yang lebih kuat. Dan tuan muda akan tumbuh lebih kuat di masa depan. Oh, tuan muda, bisakah saya makan ini? Beru menjilat bibirnya dan menunjuk ke mayat Brookie. Mendengar kata-katanya, Soho memandangi tubuh Brookie. Shadow Extraction dapat digunakan pada target ini. Asap hitam mengepul di atasnya. Soho memikirkan sesuatu. Orang ini bisa diekstraksi juga. Ini akan sia-sia jika diberikan kepada Beru. Hanya 1 gigitan. Makan sisanya setelah ekstrak bayangan selesai. Baik tuan muda. Beru terbang dengan gembira setelah mendapat izin. Mayat Brookie memberikan sumber kekuatan magis yang luar biasa. Hehe. Ini hanya 1 gigitan. Mulut Beru terbuka lebar. Jika hanya 1 gigitan, kira-kira bagian mana yang terbaik untuk dimakan? Seperti bisa. Otak adalah bagian terbaik. Oh. Daging empuk penuh nutrisi. Aku sangat menyukainya. Beru mengunyah kepala Brookie sambil bergumam. Soho membebaskan semua orang yang ditawan. Saya telah melapor ke Asosiasi Hunter. Jadi tim penyelamat akan segera datang. Namun, karena masih ada monster yang berkeliaran di sekitar gunung, jangan pergi ke tempat lain dan tinggallah di sini untuk sementara waktu. Terima kasih banyak. Mereka telah dipenjara untuk waktu yang lama. Hanya bisa menangis penuh rasa terima kasih. Tuan muda. Mereka semua adalah nasabah Guild Hyena yang dipenjara setelah gagal membayar hutang mereka dan menandatangani kontrak sebagai budak. Bagaimana kamu tahu itu? Beru. Predator adalah skill saya. Saya memakan otak Brookie dan mengetahui beberapa ingatannya. Kamu bisa diandalkan. Hehe. Saya adalah makhluk yang berguna dalam banyak hal. Beru yang jumawa sambil mengangkat tangannya. Ngomong-ngomong, saat aku melihat ingatan Brookie, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah manusia menjadi manusia serigala dengan memberi mereka darah. Apa? Lalu bagaimana orang-orang ini bisa berubah? Tatapan Soho tertuju pada manusia serigala mati di tanah. Itu juga merupakan hal yang aneh. Saat dia berbicara, pedang taring serigala memberi tahu.
Suku Hyena hanyalah salah satu dari banyak suku yang mengikuti klan serigala. Dan hanya klan serigala yang mampu menciptakan pasukan dengan memberi mereka darah. Jika itu masalahnya, saya yakin ada anggota klan serigala lain di dalam Dungeon selain Broky. Tatapan Soho dan Beru tertuju ke Dungeon tempat Broky muncul. Mungkin ada bos sesungguhnya dalam Dungeon ini. Soho melihat pedangnya penuh tekad. Kemudian Beru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan bos." "Bukan." Soho menatapnya dengan ekspresi bingung. Jika ingatan Broky benar, kemungkinan besar tidak akan ada lagi pertarungan. Ekspresi Beru kecewa. "Anda akan tahu jika Anda masuk ke dalam." Soho melewati Dungeon. Dia menemukan makhluk kecil dan rapuh di dalamnya. Ini. Wajah Soho bingung. Seekor serigala kecil berlumuran darah terbaring tak berdaya. Bulu berwarna abu yang kusam. Terbungkus perban itu adalah serigala kecil, seukuran tangan. Dan tepat di depannya, jarum suntik yang digunakan untuk mengambil darah berserakan di lantai. "Broky, dasar bajingan gila." Pedang taring serigala bergetar penuh amarah saat melihatnya. Dia berani mengikat keturunan klan serigala dan dengan paksa mengambil darah mereka. Serigala kecil yang terikat itu menatap dengan lemah ke arah suara pedang itu. Dengan tatapan kosong melihat Soho. Ia kemudian mengendus dan mencium sesuatu. Manusia asing. Bau darah di bajunya. "Oh!" Suara tangisan lemah. Serigala kecil itu menundukkan kepalanya. Bahkan tidak ada keinginan untuk hidup atau harapan yang tersisa dari tubuhnya yang kecil dan rapuh. "Broky, kau memang hina." Pedang taring serigala dipenuhi amarah saat dia mengutuk Broky, yang sudah mati. Beru bergumam dengan tenang sambil membaca ingatan Broky. Setelah kalah perang melawan tentara bayangan, Broky adalah orang pertama yang melarikan diri dari medan perang. Lebih seperti pembelot daripada prajurit yang kalah. Dan dia kemudian melakukan tindakan tercela. Dia berlindung di benteng klan serigala, yang dianggap sebagai lokasi teraman, dan di sana menemukan serigala muda. Seluruh serigala dewasa pergi berperang, meninggalkan serigala kecil itu sendirian di sana. Dalam ingatannya, serigala kecil itu dengan gembira mengibaskan ekornya saat Broky mendekati benteng. Tetapi, melihat itu, Broky mendapatkan ide. Ini dia. Aku dapat membuat pasukan sebanyak yang aku inginkan dengan darah klan serigala. Biarkan para prajurit itu melindungiku. Prajuritku sendiri. Di sini, aku akan membentuk suku baru yang hanya melayaniku seorang. Kamu akan menyukainya juga. Kekeke. Broky tersenyum jahat saat dia melihat serigala muda yang mengibaskan ekor padanya. Setelah itu, benteng tersebut terkoyak menjadi beberapa bagian dan mengembara melalui celah dimensi. Suatu hari, sebuah lubang yang menghubungkan bumi muncul di depan Broky. Dan dia menemukan sekelompok manusia. Tanpa ragu, Broky mengambil darah serigala muda ini dan memberikannya kepada mereka. Lalu semua berjalan sesuai rencana Broky. Menciptakan pasukannya sendiri, yang dikenal sebagai Guild Hyena. Mereka memburu manusia dan memberikannya kepada Broky. Selama 1 tahun penuh. Namun, ada satu masalah. Justru karena inilah pedang taring serigala sangat marah. Kekuatan terebut tidak abadi. Paling lama bertahan 10 hari. Saat periode waktu itu berakhir, kekuatan darah yang terukir di tubuh para hunter tersebut memudar, dan mereka kembali ke bentuk aslinya. Itu berarti selama ini. Artinya setiap 10 hari sekali, darah serigala kecil ini diambil untuk anggota Guild Hyena, selama setahun. Ark. Broky. Soho menggendong serigala muda yang sekarat itu. Dia terkejut karena itu lebih ringan dari yang dia duga. Bisakah kau membawaku pergi? Beru terkejut mendengarnya. Meski bukan keturunan langsung dari Beast Monarch, serigala muda ini tetaplah anggota klan yang mewarisi darahnya. Jika Tuan Muda membiarkannya tetap hidup, dia mungkin tumbuh menjadi Beast Monarch kedua dan menjadi ancaman bagi bumi. Seperti yang kau bilang sebelumnya, kita akan menang melawannya. Itu, ya,
Anda benar. Mendengar itu, Beru menatap tajam serigala kecil di tangan Soho. Dia mengangguk sesaat memperhatikan luka yang bersimbah darah dan betapa bingungnya serigala muda itu. Benar. Kita tidak perlu bertengkar. Sesungguhnya kita menghadapi musuh yang sama. Bahkan jika perang telah usai, anak-anak yang selamat tidak bersalah. Sebaliknya, serigala kecil itu harus bangga karena berhasil bertahan hidup sejauh ini. Di sisi lain, Soho tidak berniat membawa serigala ini sebagai tawanan. Karena tampaknya akan berguna nantinya. Jika kamu mati di sini sekarang, ingatan terakhirmu akan terlalu tragis. Kamu dimanfaatkan oleh orang yang kamu percayai. Dan darahmu dikuras selama setahun penuh. Kata Soho sambil memeluk serigala kecil itu. Jadi, paling tidak, mari kita beri dia makan dan memikirkan solusinya. Soho segera kembali ke rumah dengan serigala kecil itu. Karena dia telah melaporkan Guild Hyena dan Dungeon Gunung Guana ke asosiasi, dia memutuskan untuk mengabaikan mereka. Selanjutnya, korban yang selamat akan memberikan kesaksian yang jauh lebih rinci daripada Soho. Sepertinya serigala kecil ini hampir mati. Beru, bukankah kau punya skill healer? Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu? Skill healer hanya bisa mengobati luka. Saya tidak bisa berbuat apa-apa perihal kehilangan darah atau kelaparan. Jadi, skill healermu itu tidak berguna untuk saat ini. Soho menyalakan kompor listrik dan meletakkannya tepat di depan serigala kecil. Ki, kenapa? Apa kau merasa hangat? Serigala kecil itu tampak terkejut. Ekornya meringkuk dan tubuhnya gemetar. Dengan tatapan kosong melihat api. Yah, kamu mungkin melihat api untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Soho meninggalkannya sendirian dan memasak sup rumput laut. Ia menyajikannya di piring kecil setelah didinginkan agar tidak terlalu panas. Kau coba makanlah. Ini adalah hidangan yang bisa dibuat ibuku di hari ulang tahunku. Sambil meletakkan sup rumput laut di depan moncong serigala kecil itu. Mereka bilang sup rumput laut enak saat kekurangan darah. Mengendus. Ekor serigala kecil bergetar begitu mencium sup rumput laut. Tidak apa-apa. Makanlah. Soho mencoba menyuapi dan secara refleks lidahnya bergerak. Makanan. Aku tidak tahu kalau serigala bisa terkejut seperti manusia. Serigala kecil itu mulai memakan sup rumput laut dengan lahap. Pedang taring serigala, yang berdiam di sana dengan Beru, merasakan terharu saat dia melihat pemandangan itu. Tanda hubung koma titik. Terima kasih. Sudah banyak menolong. Perasaannya rumit. Mereka seperti ini karena kalah perang melawan Shadow Monarch. Meski akhirnya mereka kalah, anak-anak yang selamat tak bersalah. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Dan mungkin, serigala muda ini tidak menyadari bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari klan serigala. Dan pada akhirnya akan menjadi raja dan melanjutkan garis keturunan Beast Monarch. Seperti yang telah dikatakan oleh Beru. Sungguh ironis bagi pewaris Shadow Monarch yang justru membantu anak itu. Apa kau lapar? Soho berjongkok sambil tersenyum di depan serigala kecil yang menjilati sup hangat. Pedang taring serigala yang menyaksikan adegan itu, tidak punya pilihan lain untuk menerima kenyataan bahwa perang telah usai. Oke, kamu berhasil. Dan kamu akan bertanggung jawab atas semua kehendak kami. Dia menghela napas dalam-dalam pada saat itu. Wasiat Rakan, penguasa taring, dan Beast Monarch berharap pada Soho. Ding. Anda telah berhasil mendapatkan familiar. Taring serigala level 1. Solo Camping. Chapter 18. Familiar. Soho tampak bingung saat membaca pesan yang tiba-tiba itu. Apa? Familiar, Beru juga bingung. Cacaca. Sebuah label nama muncul di atas kepala serigala kecil secara tak terduga yang sedang menjilati sup rumput laut. Tanda tanya. Level 1 taring serigala. Sistem kemudian muncul. Kamu bisa memberi nama pada hewan peliharaanmu. Harap beri nama hewan peliharaan Anda. Apakah mereka ingin aku memberi nama hewan peliharaan? Ekspresi Beru terlihat serius saat Soho memandangnya. Dulu. Fitur ini tidak ada. Apa yang tidak ada?
Hewan peliharaan. Ya, tidak ada fitur seperti itu yang tersedia saat Raja naik level. Beru menjelaskan bahwa sistem leveling yang digunakan Soho juga sebelumnya telah digunakan oleh Shadow Monarch, Sung Jinwoo. Tentu saja, ini adalah versi baru, tetapi hanya untuk menghilangkan kejahatan yang ada dalam sistem. Kejahatan, ya. Tujuan sistem pada saat itu adalah memaksa manusia bernama Sung Jinwoo untuk leveling dan menggunakannya sebagai wadah dari Shadow Monarch sebelumnya. Jiwa Sung Jinwoo seharusnya hancur total setelah tujuan itu tercapai. Namun, Sung Jinwoo akhirnya melahap sistem tersebut dan menjadi Shadow Monarch. Dia menjadi sosok hebat yang tidak perlu lagi naik level. Dan orang yang mewarisi sistem itu adalah Soho. Tapi mengapa sekarang ada fitur hewan peliharaan padahal sebelumnya tidak ada? Mungkin sudah ada sejak dulu. Bukan barusan. Beru mengelus dagu dan menyipitkan matanya. Sistem leveling diciptakan oleh arsitek dari alam peristirahatan abadi yang menginginkan abadi. Seorang penyihir dari Realm of Eternal Rest. Ya, hanya dia yang tahu fitur apa saja yang tersedia di sistem. Dahulu kala, penyihir hebat yang melayani Absolute Being datang kepada Ashbone untuk membantunya mencari wadah yang cocok dengan syarat imbalan tubuh abadi. Dia membuat kesepakatan dengan rulers dan merancang sistem leveling. Namun, tujuan sistem pada saat itu hanya untuk mempersiapkan wadah bagi Shadow Monarch. Jadi hal-hal seperti hewan peliharaan tidak diperlukan. Mereka semua bisa dibantai dan diubah menjadi prajurit bayangan. Namun, sistem yang dipakai Tuan Muda saat ini memiliki tujuan yang sama sekali berbeda dibandingkan dulu. Soho tampak bingung. Apakah tujuan sistem ini bukan untuk menjadikanku Shadow Monarch? Ya, karena Tuan Muda tidak bisa menjadi Shadow Monarch. Beru mengatakan dengan tegas. Di dunia ini, hanya membutuhkan satu Shadow Monarch. Dengan kata lain, Soho akan bisa menjadi monark jika posisi tersebut kosong setelah kematian Sung Jinwoo. Namun, Sung Jinwoo adalah raja yang mengatur kematian. Dia tak akan bisa mati. Faktanya dia benar-benar abadi. Aku tahu betul ayahku memang hebat. Soho penasaran. Lalu apa tujuan dari sistem yang kupakai sekarang? Mendengar itu, Beru tersenyum tipis dan menatap mata Soho. Keberadaan Sung Suho, yang lahir dari pernikahan Shadow Monarch dan manusia bisa, merupakan peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua dimensi. Jadi, bahkan perancang sistem tidak akan bisa memprediksi seperti apa keberadaan Soho di masa depan. Apakah dia akan hidup sebagai tuan muda yang mewarisi kemampuan Shadow Monarch seperti yang dia lakukan sekarang? Atau, akankah dia, seperti Sung Jinwoo di masa lalu, menempuh jalannya sendiri dan melawan takdir? Sistem itu ada semata-mata untuk membantu Tuan Muda membuat keputusan apapun yang akan pilih. Jika fitur baru telah ditambahkan, itu pasti bermanfaat bagi Tuan Muda. Dari wajah Soho, Beru melihat seorang pria yang telah lama berjalan sendirian di jalan yang sunyi dan sulit, berjuang melawan segala yang ada di dunia. Dia adalah orang lemah yang selamat dari perjuangan yang susah payah, di tempat yang paling dekat dengan kematian dibandingkan orang lain. Namun selalu lolor dari kematian itu sendiri. Pengorbanannya yang mulia, adalah fondasi dasar bagi kedamaian bumi saat ini. Namun, para dewa asing dari galaksi yang jauh, datang mengancam kedamaian itu. Level 16. Job, tidak ada. Titel, Wolf Slayer. HP, 2350 per 2350. MP, 235 per 235. Statistik. Kekuatan, 35. Kesehatan, 25. Kelincahan, 25. Kecerdasan, 25. Persepsi, 25. Skill point yang tersisa, 0. Skill pasif. Mental baja level 2. Teknik pedang ganda level 1. Skill aktif. Rulers Authority level 1. Shadow Extraction level 1. Storm Slash level 1.
Soho mengerti kenapa jok miliknya masih kosong setelah mendengar apa yang dikatakan Beru. Mungkin job itu tak akan terisi selain job Shadow Monarch. Sebaliknya, Soho lebih memperhatikan statistik lainnya. Ini adalah levelku saat ini. Ini telah berkembang pesat dibandingkan dengan level 1. Ketika aku berhadapan dengan Mistborn. Meski statistikku meningkat, namun, aku masih lemah. Soho tidak pernah yakin dengan kemampuannya sendiri. Itu bukan pesomos, melainkan fakta. Dulu saat tutorial, dia telah mencapai level 99 dalam mimpinya. Itu sangat rendah jika dibandingkan dengan kekuatannya saat ini. Jika saja dia tak mendapatkan titel Wolf Slayer di saat genting, dia akan kesusahan melawan Brooke. Selama pertempuran, Soho menguji skill baru yang telah dipelajarinya. Skill, teknik pedang ganda level 1. Skill pasif. Tidak membutuhkan mana. Anda dapat lebih leluasa menggunakan pedang ganda. Saat menggunakan dua pedang, kerusakan meningkat sebesar 33%. Ini juga berlaku untuk senjata selain pedang. Ini teknik pedang ganda. Soho selalu bertarung dengan senjata di kedua tangannya. Skill ini kemungkinan besar dikembangkan berdasarkan gaya bertarungnya. Jadi, jika aku ingin menjadi lebih kuat, mulai sekarang aku harus terus menggunakan teknik pedang ganda. Perhatian Soho tertuju pada pedang taring serigala. Dari pengalamannya kali ini, dia cukup puas dengan daya serang pedang tersebut. Dia membutuhkan pedang lain, mirip dengan pedang taring serigala, untuk memisahkan kedua tangannya. Aku perlu menghasilkan uang, karena harga senjata hunter sangat mahal. Tatapan Soho melihat ke bawah. Dan kemudian ada serigala kecil ini, Kyung. Serigala kecil itu sudah menghabiskan semua sup rumput laut namun, dia masih lemah dan tak berdaya. Saya perlu merawatnya lebih intens lagi, agar dapat menggunakan dia secara maksimal. Tolong beri nama hewan peliharaan Anda. Pesan sistem muncul. Soho memberinya nama tanpa ragu-ragu. Aku akan memberikan nama Grey, karena bulunya abu-abu. Apakah Anda ingin memberinya nama Grey? Ya. Tanda tanya di atas kepala anjing serigala menghilang begitu Soho selesai mengkonfirmasi. Dan sebuah nama baru terukir. Grey level 1 serigala bertaring, Kyung. Grey. Secara resmi menjadi peliharaan Soho. Mengangkat kepalanya dengan mata tidak fokus dan mengendus. Tampaknya mencium bau Soho. Soho mengetuk hidungnya dengan jari dan bertanya kepada pedang taring serigala. Hei. Bolehkah aku bertanya suatu hal padamu? Apa? Bagaimana cara membesarkan anak ini agar dia bisa berguna? Apakah ada yang istimewa tentang memelihara hewan peliharaan? Semuanya bermuara pada makan dengan baik, tidur dengan baik, dan bermain dengan baik. Selain dari hal-hal yang sudah jelas itu, dia adalah pewaris Beast Monarch. Jadi apakah ada metode khusus atau semacamnya? Makan itu sangat penting. Brooke mungkin takut dengan pertumbuhan anak ini dan terus membuatnya kelaparan. Itulah sebabnya dia menjadi sangat lemah. Kemarahan pedang itu berkobar lagi saat mengingat apa yang telah dilakukan Brooke. Jika anak klan serigala tumbuh normal, dia tidak akan ditangkap oleh seseorang seperti Brooke. Jadi beri makan yang banyak. Jika Anda membiarkannya beristirahat dengan baik dan bebas bermain, ia akan tumbuh menjadi predator yang jauh lebih kuat daripada Brooke. Oke, makanan seperti apa yang harus kuberi untuknya? Tentu saja, monster Dungeon. Apalagi jika monster itu diburu sendiri. Anak-anak klan kami berburu sejak mereka lahir. Jadi itu termasuk permainan berburu ya. Itu adalah tugas yang sulit. Mengajak bayi yang bahkan tidak bisa berjalan sendiri untuk pergi berburu adalah hal yang menggelikan. Aduh buyung. Mereka bahkan lebih buruk dari semut. Bahkan semut membiarkan larvanya tumbuh sendiri. Kata-kata Beru memberi Soho ide yang bagus. Mulai sekarang, Beru, akan rawat si kecil ini untukku. Hah? Kenapa tiba-tiba? Ya, kamu adalah pengasuh terbaik yang aku tahu. Hehehe. Saya merasa terhormat menerima pujian seperti itu dari Anda, Tuan Muda.
Beru tersipu malu. Bagaimana kalau kita pergi? Apa? Kemana Anda tiba-tiba mau pergi? Beru bingung. Soho meraih Grey, serigala kecil, dan memasukkan kunci Shadow Dungeon ke dalam bayangannya sendiri. Apakah Anda ingin pergi ke Shadow Dungeon? Di mana itu? Ada di sini. Memasuki Shadow Dungeon. Wow. Soho, yang telah memasuki Shadow Dungeon, menempatkan Beru di punggung Grey. Mulai sekarang, kalian berdua adalah tim. Apa? Grey. Meski dia kecil, tapi berukuran 2 kali lipat dari Beru. Tentu saja, meski digabungkan, mereka hanya bisa dipegang dengan satu tangan. Tidak mungkin. Tempat ini. Pedang taring serigala. Secara tak sengaja merasakan perasaan aneh saat melihat Shadow Dungeon. Apakah ini Dungeon Shadow Monarch? Ini adalah dunia yang diwarisi oleh Tuan Muda. Tentu saja. Karena diabaikan begitu lama, banyak monster liar bersembunyi di sini. Beru menyadari alasan Soho membawa mereka ke sini. Tatapan tidak ramah dari seluruh Dungeon memelototi mereka. Mereka goblin liar. Mereka akan menjadi lawan yang ideal untuk melatih hewan peliharaan Anda. Beru terkekeh dan menepuk Grey. Ayo, bangun. Kau adalah pewaris Beast Monarch. Tunjukkan keganasanmu pada makhluk menyedihkan ini. Kiung. Grey tampaknya tidak mau bertarung. Pedang taring serigala tampak emosi saat melihatnya. Dia kehilangan semua naluri bertarung alaminya. Karena hidup dalam kurungan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apa maksudmu? Itu benar. Soho dan Beru, di sisi lain, tampak tidak terpengaruh. Skill khusus Beru adalah Predator. Itu bisa menyerap sebagian dari kekuatan dan ingatan mangsanya. Soho berkata, bangunlah, prajurit muda. Mengetahui Beru adalah pengasuh terbaik. Beru memukul pantat Grey lagi. Kali ini dengan keras. Beru menggunakan skill perintah yang kejam. Skill Cruel Command meningkatkan statistik Grey sebesar 50%. Karena efek samping dari skill Cruel Command, Grey menjadi beringas. Saat itu, mata Grey yang tak memiliki motivasi tiba-tiba berubah ganas. Beru tertawa jahat sambil terus memukul pantat Grey. Bagus, Grey. Ayo kita bergerak dengan momentum itu. Bersambung.